kalau kau tidak mau membawa diri di alur yang tepat, kamu hanyut, kamu nggak terlihat, kamu tenggelam di situ. Lihat deh, yang namanya pemuda akan jadi orang tua juga. Yap. Dan pemuda kalau udah mikir itu lebih sadis daripada orang tua. Yes. Orang tua masih Kadang kata-kata. Pemuda itu nggak pikir perasaan, udah bikin keputusan jalan. Orang tua masih pikir perasaan. Begitu kau ditinggalkan dari pemuda, selesai hidup. Memang. Kau mau lari ke siapa lagi? Bukan lari ke siapa lagi. Kau mau buat dia kembali bagaimana? Sudah tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Karena saya ini sudah mulai berpikir seperti bapak-bapak. Ya dulu kayak gitu. Orang tua bilang, kalau ada pemuda lari-lari kasih aja Chris. Gitu kan? Sudah capek-capek dikasih kembali, keluar kelakuan orang tua lagi. Gimana ya? Udah dinasihatin. Siapa? Udah dinasihatin orang. Siapa? Adalah. Udah dinasihatin orang tua. Ini anaknya begini, anak begini. Udah ikut seminar orang tua, cara menghadapi pemuda begini. Setelah selesai seminar, kapan kembali lagi lari lah. Siapa yang ngurusin kan? Siapa lah? Maksudnya, ya lakukanlah apa yang kalian dengarkan dari seminar. Lakukan apa yang kalian omongin di seminar. Iya, cuma sampai di omongan kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, susah. Kalau seminarnya cuma sampai amin, begitu. Seminar cuma sampai doa tutup, ya begitu. Terus mati kamera toh? Katanya dengarkan kata pemuda sudah bicara, biarin, larilah. Nggak didengar. Iya. Paling mantap tuh kalau itu bagian pendamaian, sudah didamaikan, masih lari lagi. Pening paling. Ya gimana ya? Ya gimana ya, begitu lah. Yang lucunya gini deh. Karena setiap perkara kan ada dua sisi ya. Sisi pemuda sama sisi orang tua kan. Sisi pemuda dibayarin, sisi orang tua dinaikin. Ya nggak akan ada solusi lah. Nggak akan pernah ada solusi kayak gitu caranya. Ya. Soalnya gimana ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada petua-petua, tapi maksudnya kalian sudah ketika tua. mereka berpikir mereka berpikir ya karena memandang usia, jadi yang muda itu tidak berpengalaman, belum punya cukup pengalaman, jadi ya akan tetap begitu terus, nggak akan didengar. Ya karena mereka pikir kalau dulu tuh kita tuh strict kayak gini, sekarang mau pemuda mau bobrok semua lah kayak gitu. Gimana ya? Ya nggak bakalan nemu kayak gitu. Ya beda lah, kau punya zaman dulu sama zaman sekarang beda lah. Kau mau samakan kayak gimana? Tidak bisa. Itu yang udah pernah aku sindir kan. Ini masalah pemuda ini bukan masalah pribadi hidupnya. Ini masalah sama orang tua. Aku pikir didengarin juga. Itu. Ini kenapa pemudanya nggak ada? Iya Pak, dia udah kerja, udah masuk bersahabat. Terus satu sisi. Terus aku pikirkan, mungkin gara-gara sahabat. Nggak mungkin gara-gara kerja dia lari dari pemuda. Baru-baru ini aku dengar dari sisi pemudanya langsung. Ya ini gara-gara mulut orang tua. Oh, ya udah jadilah. Ngerti maksudnya? Itu betul loh. Ngerti maksudnya? Itu betul loh. Iya. Ya, tapi ngerti kan maksudnya? Dia lari gara-gara mulut kalian. Soal kerja dan dia masuk sahabat, itu tuh hanya bentuk pelarian, bukan jawaban. Intinya adalah dia nggak mau ketemu kalian. Apapun akan dilakukan. Itu betul loh Kak. Serius. Jadi, kalau Love mau bilang, Love juga kayak gitu loh sebenarnya. Tapi Love cukup keras ngomong. Kalau saya nggak mau ya kayak gitu, mulut kalian tolong dikontrol ya, sebenarnya kayak gitu. Kalau Love pernah ngomong begini. Hah? Kalau nggak salah itu yang surveinya The Dragon yang pernah aku masukin ke grup kan? Iya. Tapi kalau menurut Love ya, survei itu nggak ada gunanya, nggak kepake soalnya. Untuk apa? Ya, itu cuma wacana. Ya makanya, ya itu bilang itu namanya seminar sampai amin. Begitu amin, keluar ruangan lupa semua. Ya, betul. Karena mereka anggap cuma diseminarkan sudah biar kamu bicara sampai bagaimana selesai habis orang tua lebih donar kayak begitu. Tidak. Tahu nggak, Love itu yang kayak begini ya Kak ya. Tahu nggak, Love itu ngomong memang to the point. Love bilang Love nggak suka kayak gitu. Love itu ngomong Love ngomong kalau misalnya mereka kan ya itu memang betul kata-kata itu gara-gara justru saya tuh mau menghindar dari kalian gitu kan. Saya nggak mau dengan kalian. Itu aku bilang Kak Sri. Banyak kali Love tegaskan, saya bilang tolong ya kalian kalau dengan kalian punya sikap kayak begini, bilang
Saya nggak akan pernah lagi cerita, saya akan keep it to myself. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah saya akan menghilang. Serius. Oh ya udah, ya, saya mengerti. Jadi tolong ya, saya nggak suka dibicarakan kayak begitu. Saya mengerti kamu, saya juga maksudnya saya ngomong ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang tua, tidak, ya. Tapi tolong hargai saya juga. Ada ngertinya ternyata setelah ngomong kayak gitu. Lah, lebih ke arah diancam. Setelah diancam baru otak-otaknya ya. setelah diancam baru sel-sel otaknya bekerja. Iya. Ya, tapi itu termasuk mengancam ya. Soalnya 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 kalau nggak digituin ya sama aja, benar sih. Kalau nggak digituin juga akan kembali ke semula. Iya. Itu tuh kayak memang kita yang harus berani ngomong sih. Soalnya mereka akan tetap berpendapat seperti mereka kayak gitu. Cara ngomongnya tuh kayak bilang, saya hargai pendapat kamu adalah orang tua, saya dengarkan kamu, tapi tolong saya juga punya pendapat saya sendiri. Didengarkan dulu bisa. Ketika mereka kekeh, saya akan diam. Saya diam, dengar mereka sampai selesai bicara, baru saya sambut lagi ke yang tadi. Sedang iya, saya mengerti maksud kalian ini kan? Iya. Sekarang maksud saya tuh ini. Salah enggak kok saya berpendapat seperti itu? Tidak kan? Oke. Akhirnya diam. Abis diam, dengar. Ya, tapi ada kalanya nggak bisa didengar. Akhirnya nggak bisa dengar, ya udah, saya main belakang aja. Main belakang, diam-diam, nggak cerita, jalan. Kayak gitu. Tahu pas aku ngomong sama pemuda di sini dia bilang apa? Itu karena orang tua sudah berada di top karirnya. Makanya kayak gitu. Top karir. Dia ngerti nggak? Sudah kalau mau bicara tuh harus itu. Terus aku jawab apa? Iya, kita kalau ngomong sama mereka muka harus sampai ke tanah dulu. Iya, ya, betul. Iya, itu betul sekali. Memang muka harus sampai ke tanah. Apa istilahnya ya? Saya ngerti ada beberapa doktrin yang harus dipertahankan, oke. Cuma maksudnya kan pada prakteknya ada beberapa hal yang bisa dikeraskan secara bicara, ada yang bisa dikeraskan secara tindakan. Okay. Kalau Anda ditegur karena sesuatu hal yang salah, bukan marah balik dong. Bukan marah balik, sorry. Kalau Anda ditegur, jangan dibalas dengan marah dong. Apalagi membawa kehidupan orang ke masalah, kan nggak nyambung kan. Contoh kemarin, mereka nggak sadar gitu, selama ini makin lama pemuda makin hilang gitu. Dan kayak nggak ada yang peduli gitu. Tahu nggak? Nanti akan menuju ke sini. Keselamatan itu masing-masing. Kau tahu apa yang akan ku jawab kalau mereka ngomong kayak gitu? Apa? Kalau keselamatan masing-masing, terus kalian ngapain bikin KKR? Nice. Ngerti kan maksudnya? Kenapa kamu ngajak orang gitu? Giliran orang lagi berada di lembah kekelaman, kamu ngajak dia untuk selamat. Giliran berselamat, kamu biarin berselamat itu masing-masing. Itu 28 doktrin sebelah mana ya? Ya. Mungkin ya kalau dengar orang-orang ngomongnya, saya selalu mempertanyakan, ini Alkitab sebelah mana ya? Lebih banyak pendapat pribadi. Ya itu, sekarang kita udah masuk zona berbahaya karena kata-kata itu sudah nggak base Alkitab lagi. Paling muncul tuh sering tuh kata-katanya ya, kalau mau jawab sebuah pertanyaan ya. Menurut saya, satu, kedua, ini yang saya alami, tiga, ini yang saya tahu, yang keempat yang paling berbahaya nih, yang ku dengar-dengar. Menurut tulisan Ellen G. White yang saya nggak tahu di mana, bagus. Dengar gitu, itu yang pernah ku dengar. Ya menurut kata-kata Ellen G. White yang saya lupa di mana, ya dalam hatiku, ya stop lah, jangan bicara gitu. Iya. Kalau itu akan ke demi membenarkan dirinya, dia hanya sekiil gitu kan, hanya untuk membenarkan pendapatnya dia. Makanya itu, gila, bahaya banget. Nggak, saya udah lihat itu udah lama sih, dari tahun 2000. Udah lama banget tuh, dari Jakarta soalnya, umur SMP gitu. Nama acaranya Bible Camp sama Faith Camp. Jadi camping iman gitu, tapi bukan camping dalam gedung gitu. Nah, acaranya namanya itu. Nah, itu dia hadiri oleh, lupa saya, pokoknya salah satu orang yang
dikenal di lingkungan Advent gitu. Dan pertanyaannya adalah musik. Dari situ saya tahu kalau yang namanya Advent gak punya standar musik. Dia bilang, Kak Love bilang kayak gitu pernah ya? Bentar ya. Pernah itu Love dengar seminar tentang musik juga itu kebanting loh Kak. Jadi kayak sempit gitu loh Kak. Pendengaran musik itu tuh jadi sempit gitu. Lanjut. Terus? Dia bilang begini, apakah kalian pernah dengar lagu seperti ini gitu? Terus kita bilang kan gak ngerti. Ini kita dengarkan. Hampir tiap hari musik seperti ini kita dengarkan. Terus dia bilang begini, coba kita pindahkan ke lagu ini, lagu yang sama, tapi ada suara angin, suara air, suara burung. Lebih enak yang mana? Ya dalam hatiku kan, karena kita baru dengar, otomatis kita kan lebih enak yang kedua dong. Nah, setelah selesai dibilang itu, nah ini pertanyaan menariknya. Satu ibu-ibu berdiri, terus dia bilang begini, saya tidak mengikuti standar musik Anda, dia bilang gitu. Tapi saya mengikuti apa kata hati saya. Kalau menurut saya itu bagus. Bagaimana menurut Anda? Dibilang itu yang benar. Terus dibilang lagi, kalau Anda mendengarkan musik dari negara ini, aliran musiknya begini. Dalam hatiku, berarti benar dong, kita nggak punya standar dong. Iya. Kalau gitu caranya, kenapa nggak Indonesia babat dangdut aja? Gitu kan masih. Berarti itu tuh tahu kita nggak punya standar. Makanya ini berbahaya sekali untuk kata-kata itu. Menurut saya, yang saya tahu, pengalaman saya, itu yang jiwa yang saya lupa. Mungkin saya bisa nggak kita stop dulu gitu. Pengen mendengar kata-kata, sini loh ada tertulis, ini ayatnya, dan beneran konteksnya cukup sama. Paling mantep kalau kemarin itu kan yang jawaban pribadi ya. Paling mantep kemarin diskusi sekolah sahabat itu yang mengarahkan tapi nggak jelas kemana. Dia bilang di sekolah sahabat, ya kita harus melihat dari segala sisi ya. Coba kita lihat, dia menggunakan kata-kata konotasi negatif untuk mencari sisi positifnya. Di situ saya bilang sesatnya orang. Dia bilang ini Alkitab sebelah mana yang kamu baca? Terus dia bilang, ya aduh gawat, bawa arus nih orang. Ya itu karena ya jabatan gereja itu sudah smart. Gereja sekarang sudah smart, termasuk wilayah kantor. Itu susahnya. Jadi saya sudah berpangkat tinggi, kalau didengarkan itu bahaya. Apalagi kata-kata itu kan pengalaman diri, bukan pengalaman diri. Keputusan pribadi dijadikan khotbah itu mantep tuh. Gak pernah dengar khotbahnya? Ada kejadian kan, dia kena tegur di ibadah online, tapi bukan lewat mic, lewat chatting. Kena tegur, dia membuat keputusan itu berlaku selama ibadah online. Habis itu dia buat khotbah yang kulihat sih ini berhubungan sama keputusan dia. Bilang bahaya, udah nggak jelas apa maksudnya. Mungkin tujuannya baik, cuma maksudnya dasar khotbahnya nggak jelas. Akhirnya pendeta itu baguslah, pendeta kita masih berhubungan baik dengan Tuhan, dia dikasih ilham katanya. Pendeta itu dia harus mengkhotbahkan bagaimana caranya hormat dalam kebaktian. Sudah 2 kali dibilang hormat kebaktian. Setelah khotbah kedua kan review ya, lihat ibadah ini udah gak beres, mundur aku dari ibadah ini online-nya mereka, Maranatha-nya. Terus aku tanya kan kemarin pas ketemu Andrew lagi, terus Andrew tanya, Chris masih di Maranatha? Kan udah enggak. Kenapa? Andrew tanya kan kenapa? Ya aku jawab, nilai hormatnya kepada kebaktian udah gak ada, bilang. Terus dia bilang dia juga, bayangin pemuda 2 udah mundur. Tahu nggak kalau itu kalau ibadah
David tuh lebih suka ibadah di pedalaman. Kayak kemarin pulang ke Jayapura, David tuh lebih suka ibadah di gunung kayak gitu, yang pergi ke pelosok. Karena awal suasana ibadah lebih ada. Tapi nggak bohong, aku nggak tahu kenapa. Apakah bukan berarti karena mereka kurang pengetahuan, tidak, tapi kayak memang lebih mendalami Alkitab. Memang bicara itu bicara Alkitab, gitu. Nggak ada satu kali yang kayak saya bilang pengalaman saya, pendapat saya, itu nggak ada. Lebih enak gitu. Di Manado, Pak jujur ya, aku nggak suka sekali ibadah di sini. Di Jakarta sini aku nggak suka. Kalau di tidak sih. Kalau di itu enggak aja. Ya, kalau di Manado, hormat. Kalau di Manado tuh yang kulitnya di ratahan ya. Mereka lebih ke arah itu konfirmasi. Nah, kalau pendetanya bagus, dia ngerti, mereka bisa diajak jalan lurus. Kan rata-rata di ratahan itu kalau diskusi kan panel ya sekarang. Nah, ciri-ciri menjawabnya orang-orang ratahan tuh yang saya lihat, mereka akan menjawab sesuatu itu ekstrim, tapi butuh konfirmasi. Contoh kayak kemarin, kalau orang itu sudah tidak masuk gereja, bagaimana dia? Dijawab, sudah murtad. Iya kan? Sudah murtad, iya toh? Pas aku dengar jawaban ibu itu, mereka itu nggak berada di tengah sih, cuman maksudnya di tengah lebih sedikit gitu, orang-orang ratahan tuh. Kalau pendetanya juga bimbang di tengah-tengah, hanyut mereka. Iya. Tiba-tiba orang ratahan itu jawabnya. Tapi kalau soal lagu pujian, ya beda.